Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama kami di channel Toolman Pro, Instructor of Technical High School. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing informasi bagaimana cara melakukan tune up atau servis pada kendaraan Honda Vario 125 ESP. Pada dasarnya 125 ESP dengan 150 ESP itu sama untuk perawatan perkaranya. Oke, yang pertama adalah lepas bodi-bodi sesuai pada video ini. Untuk jadwal perbaikan kali ini, yaitu selain tune up itu ada penggantian spare part, diantaranya oli mesin, oli garden atau diferensial atau final drive ya, kemudian busi, cairan radiator dan V-belt serta rollernya. Untuk pelepasan baut-baut bodi umumnya menggunakan obeng plus. Kemudian nanti untuk behel belakang atau handle ya, atau holder passenger belakang itu menggunakan kunci T nomor 12. Selanjutnya lepas bagasi menggunakan kunci T nomor 10. Kemudian di sini untuk bagian bawah itu ada klip ya, ini klip ya, jadi tengahnya ditekan ke atas, kemudian lepas saja, tarik ke bawah ya. Untuk motor ini sudah ada modif di kabel, jadi mohon maaf jika kabel-kabel terlihat tidak rapi karena sempat dimodifikasi ya, tambahan lampu-lampu seperti lampu rem ketika menyala platnya jadi merah gitu dan sebagainya, tapi belum dirapikan kembali. Kemudian lepas cover radiator, tap oli ya, menggunakan kunci nomor 12. Nah di sini ada agak keras, bukan agak keras, memang sangat keras. Menggunakan kunci ring tidak bisa, akan meleset terus. Cara lebih aman menggunakan kunci kombinasi ya, dia pakainya yang ringnya karena kombinasi itu horizontal sejajar, sedangkan ring itu melengkung jadi bisa meleset. Untuk pengantapan perlu dipegang karena untuk Vario ini jatuhnya cairan oli itu pas pada kaki standar tengah, jadi lebar, nanti nggak masuk ke wadah nampan. Ciri-ciri baut untuk oli itu ada ring ya, ringnya biasanya terbuat dari aluminium, kalau enggak tembaga atau kuningan, tembaga ding bukan kuningan untuk perapatnya. Selanjutnya buang cairan radiator untuk memperlancar, tutupnya dilepas jadi lebih cepat keluarnya. Oke, tutup, jangan lupa tutup kembali, cukup mengencangkan menggunakan tangan saja ya, tak perlu menggunakan kunci. Ini lepas cover reservoir tank atau tangki cadangan air radiator. Untuk pengisian cairan radiator sendiri macam-macam ya, entah itu motor atau mobil, itu ada yang perlu di bleeding atau dibuang angin pada salurannya. Nah untuk di sini Vario itu tidak perlu, karena jika dilihat itu posisi radiator paling tinggi ya, lebih tinggi dari posisi mesin dan selang-selangnya. Cukup isi sesuai spesifikasi dan pada tangki reservoirnya di full. Selanjutnya melepas selang injektor, dan sebelum melepas selang injektor itu perlu pembuangan tekanan atau penghabisan tekanan pada selang injektor dengan cara melepas soket, yaitu soket yang pada pompa bahan bakar dilepas, kemudian mesin dinyalakan starter agar tekanannya habis, sedangkan pompa enggak memompa ya, jadi tekanan pada selang menuju injektor udah enggak ada, jadi tidak muncrat gitu kan ya. Lakukan seperti pada video. Jika terasa terlalu cepat bisa di jeda-jeda ya, nggak masalah, karena sengaja kami percepat agar lebih efisien. Jadi teman-teman nggak perlu skip lihat yang penting, karena di sini penting semua. Jika ada yang lebih penting lagi silahkan dijeda saja, dan jika masih ada yang bingung bisa
katakan di kolom komentar. Untuk pelepasan intake manifold itu menggunakan kunci ring, kunci T ya, seperti baut nomor 12 nomor 10. Kemudian untuk yang injektor dan pada throttle-nya nanti itu menggunakan kunci nomor 8. Di sini melepas seling throttle ya, atau kabel gas menggunakan kunci pas nomor 12 tadi. Nah, di sini terlihat sangat kotor pada intake, saluran intake-nya. Jadi ini lepas. Pada servis umumnya itu tidak pembongkaran sampai sini, tidak dibersihkan sampai sini, hanya disemprot saja dari depan throttle tadi. Ketika mesin nyala disemprot, kalau enggak dari saringan udara di situ semprot menggunakan injector cleaner. Tapi kami tidak, kita untuk totalitas, jadi kita bongkar semua, kita semprot dalamnya, kerak-keraknya itu kita hilangkan dengan cara disemprot menggunakan carbo cleaner ya, cairan pembersih carbo cleaner atau injector cleaner gitu. Nah, untuk karet kalau bisa dilepas agar tidak mengeras ya, dengan cairan carbo cleaner itu karet itu akan mengeras, lama-lama mengeras dan mengurangi nilai kerapatan ya, sealernya ya. Jadi tidak lentur lagi. Dan jika kena bahan bakar atau bensin, karet itu sifatnya biasanya mengembang. Nah, di sini setelah disemprot carbo cleaner, bisa disemprot menggunakan angin bertekanan ya, tapi di sini tidak kami lakukan, cukup dibersihkan saja menggunakan lap dan dipastikan digosok ya. Saya lebih suka seperti itu, kecuali masuk rongga-rongga dalam baru menggunakan angin bertekanan seperti pada karburator ya. Ini throttle kita rakit kembali dan sekalian dikencangkan ya. Tadi untuk yang penyetelan gas yang bagian plastik bagian atas tidak kami lepas, tapi tadi untuk penyemprotan sudah ujungnya itu sudah kena dibersihkan. Nah, di sini dapat dilihat sangat kotor ya pada saluran masuknya, padahal kendaraan ini tidak pernah diisi menggunakan premium, selalu pertamax, ini minimnya menggunakan pertalite. Oke, rakit kembali, kita pasang 2 buah baut intake manifold menggunakan T10, dan di sini injektor menggunakan nomor 8. Pasang kembali seling throttle ya, atau seling gas, kabel gas, kemudian kencangkan menggunakan kunci pas nomor 12. Selanjutnya pelepasan cover head, karena kami akan melakukan pengecekan celah katup. Yang untuk pengecekan celah katup di sini kami lakukan totalitas ya, tidak semua bengkel ketika servis itu dicek. Nah, untuk pengecekannya itu topnya di bagian rantai itu ada gearnya ya, gear yang menempel pada rantai itu ada bagian dari posisi itu yang sedang praktek, ada tonjolan. Nanti tonjolannya itu diluruskan dengan titik tengahnya seluruh sejajar dengan noken ya. Nah, di situ ada titik ya, titik itu lurus dengan tonjolan pada gear yang menempel pada rantai. Dan ciri-cirinya ya, salah satu dari katupnya itu ada celahnya atau tidak keras lah. Nah, kalau misalkan belum diputar atau putaran lagi menggunakan engkol atau kickstarter ya pada CVT. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk katup masuk standarnya itu 0,10, dan untuk katup buang itu 0,24, dimana toleransinya plus minus 2, plus minus 0,02 ya.
Nah, di sini kami menggunakan pengecekan untuk intake itu saya kasih 0,10, kemudian untuk yang saluran buangnya, katup buangnya itu dikasih celah 0,25. Dan karena sesuai spesifikasi pas, jadi tidak dilakukan penyetelan ya, cuma pengecekan doang. Dan rakit kembali, jangan lupa soket-soket pada injektor dan sensor-sensor. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, bila perlu, bila ragu, dicek kembali baut-bautnya. Oke, selanjutnya penggantian busi. Ini menggunakan kunci busi. Ya, untuk pemasangan, setiap pemasangan baut yang agak susah itu jangan langsung menggunakan kunci, pastikan dulu menggunakan tangan minimal itu 3 putaran masuk, baru dikencangkan menggunakan kunci agar tidak rusak. Itu tips ya. Oke, kita pasang. Selanjutnya membongkar filter udara atau air filter ya. Untuk pembersihannya sendiri tidak perlu dilakukan penyemprotan pada elemen filternya ya, cukup di pukul-pukul ya, biar kotorannya keluar semua, bisa dilap, bisa dibersihkan kotorannya, tapi jangan disemprot karena nanti cairannya akan hilang. Dan sesuai jadwal perawatan, tidak perlu diganti untuk servis kali ini, nanti mungkin servis depan baru diganti sesuai buku ya. Dan tidak terlalu kotor juga, masih ada celahnya, belum brudul ya toh. Bersihkan semua. Untuk bagian rumahnya boleh disemprot menggunakan angin pertekanan, tapi tidak kami lakukan di sini biar cepat ya. Nah, semua baut-bautnya. Kayak untuk pemasangan baut banyak itu diusahakan dari tengah ke luar ya. Yang posisi seperti CVT, seperti air filter itu dari tengah keluar, entah urutannya S atau menyilang, zigzag, terserah. Tiap kendaraan itu nanti ada speknya sendiri ya, prosedurnya sendiri, tapi intinya sama, dari tengah keluar untuk memasang, dan untuk melepas itu dari luar ke tengah, fungsinya agar rapat dan tidak pecah untuk yang bagian blok atau besi seperti CVT ini. Karena ketika mengencangkan dari luar dulu, yang luar udah kencang, tengah masih renggang, kemudian dipres, tengah baru dikencangkan, nanti kemungkinan akan pecah. Jadi tengah dulu agar tengah rapat, baru samping-sampingnya rapat. Nah, untuk yang melingkar atau sejajar biasanya dilakukan dengan cara zigzag seperti baut mobil ya. Ya, lanjut di sini melepas puli bagian belakang, ditahan menggunakan sabuk, kemudian lepas menggunakan kunci sok nomor 19. Oke, kemudian untuk yang bagian depan sama, ditahan menggunakan tracker ya, penahan puli, kemudian dilepas menggunakan kunci sok nomor 22. Dari sini memang harus disemprot karena tidak terjangkau oleh tangan dan lap-lap ya. Dan di sini itu kotoran debunya memang sangat banyak sekali. Oke, kita lepas bagian depan, roller-rollernya kita bersihkan semua, semprot, kemudian ini juga diaplas karena untuk pergerakan roller itu akan membekas, ada yang mengkilap, dan tepi-tepinya itu ada kerak-kerak atau kumpulan debu lah, jadi perlu diamplas sedikit untuk yang bagian roller.
agar mengembangnya itu lancar gitu. Video dipercepat agar efisien ya, tidak memakan waktu banyak dan tidak perlu skip ya, jadi kan sama-sama enak. Jadi kalau masih kurang jelas bisa di stop, kalau kurang jelas lagi bisa ditanyakan. Untuk pemasangan VPL kadang ada yang nanya masangnya bolak-balik sama enggak, sebenarnya sama, cuma untuk umumnya itu sama seperti aslinya, seperti bungkusnya. Kalau enggak itu tulisan itu bisa dibaca, posisi bacanya pas, bukan kebalik dari yang bagian atas ya, seperti itu. Untuk pengencangan puli bagian depan ya, atau primer puli itu VPL pastikan jangan terjepit, jadi dengan cara ditarik dulu VPL-nya dan bagian belakang itu dikecilkan dulu. Kemudian tadi masang bagian belakang ini sebelumnya diamplas dulu pada kampas sentrifugal ya, atau sebutannya kopling ganda bahasa bengkelnya. Setelah itu semua dipastikan bersih semua, dipasang rakit kembali. Jadi dikatakan untuk pengencangan itu dari tengah ke luar, ada yang modelnya memutar, ada yang modelnya zigzag, itu intinya sama, dari tengah ke luar. Selanjutnya adalah reset TP, karena nanti kita membongkar TP, membongkar throttle ya, jadi melakukan reset TP dengan cara memasang SCS konektor ya tadi pada depan itu, kemudian kita jumper soket sensor coolant temperatur ya, karena di sini Vario menggunakan radiator, dan kalau motor selain yang tidak ada radiatornya nanti menggunakan sensor yang di jumper itu sensor EOT atau engine oil temperatur. Untuk lebih jelasnya lagi masalah reset TP ada video tersendiri di channel ini, silahkan dibuka dan disitu akan dijelaskan untuk cara reset TP ya. Jadi setelah itu pengecekan tahanan atau tegangan ya, tegangan bukan tahanan, tegangan voltase baterai. Selanjutnya pengisian oli mesin menggunakan MPX2 standar Honda. Kita habiskan 1 botol. Jadi untuk water coolant atau cairan pendinginnya juga kita gunakan yang Honda juga, berwarna hijau tadi. Oke, selanjutnya pasang cover radiator. Sini menggunakan kunci T nomor 8 ya. Oke, selanjutnya membuang atau mengganti oli gardan atau diferensial atau final drive. Ciri-cirinya seperti saya katakan itu yang ada ringnya ya, yang dilepas itu yang ada ringnya. Di sini untuk rem tidak kami sertakan, mungkin nanti next video untuk servis rem atau penggantian rem atau pengecekan rem ya pada sepeda motor. Sini tinggal dirakit lagi pemasangan bagasi.
selanjutnya pasang bodi kendaraan, pastikan semuanya terpasang dengan benar, posisinya, dudukannya, klip-klipnya masuk ke celah-celahnya pas seperti awal waktu melepas. Oke, mungkin intinya seperti itu pemasangan beberapa komponen, penggantian beberapa komponen untuk tune up atau servis berkala ya untuk sepeda motor Vario, dari pembongkaran, penggantian, pemeriksaan hingga perakitan kembali. Ya, mohon maaf bila ada beberapa kata atau kekurangan. Tadinya di sini tuh videonya rencana mau ditulis teks untuk keterangannya, tapi nanti malah terlalu cepat, nggak sempat baca, udah kelewat, jadi ya udahlah diisi suara saja agar lebih sesuai ya dengan yang dikerjakan. Seperti dikatakan, untuk kabelnya sudah dimodifikasi. Tadinya kan di situ belakang itu lampu platnya warna merah, dan ketika direm warna putih, dan ketika direm warna merah, tapi karena suatu hal jadi di off kan dulu semua, saya belum dirakit kembali. Di situ tadi itu ada lampu juga variasi. Di jok motor bagian atas juga ada untuk bagasi, ketika buka otomatis nyala, tapi ya masih belum, sudah nyala tapi saya lepas lagi. Pasang bodinya, jangan sampai ada baut yang terlewat, apalagi baut tersisa, berarti ada yang ketinggalan, nanti akan berpengaruh pada kenyamanan ketika berkendara, kadang bunyi gitu kan. Di sini kan beranilah untuk mencoba, belajar kan, nggak ada salahnya belajar, praktek sendiri. Kalau mentok-mentok ada masalah, nggak benar-benar nggak bisa, baru bawa ke bengkel. Nah, ada kepuasan sendiri ketika dilakukan servis sendiri ya, karena lebih sesuai perasaan kita. Oke, semoga bermanfaat sedikit video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.